Halo teman-teman semua dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bersama saya Saliman Nanda Bodana. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua mengenai belajar memahami pengapian sepeda motor sistem arus DC untuk motor sport dari Honda atau GL Pro Neotech. Masih menggunakan sistem karburator ya. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Sebelum saya membahas langsung di kabelnya, saya akan mencoba membahas melalui media tulisan dulu, melalui papan tulis ini. Kebetulan sudah saya gambar ya, dan ini gambarnya hasil dari penelitian kabel langsung ya, berdasarkan melihat di sini ya, di kabel-kabelnya ini. Jadi bukan hasil dari nyontoh di Google atau di mana, enggak, ini asli saya gambar sendiri. Dan di sini ceritanya ini spool nih teman-teman. Ini adalah spool, yaitu kabel yang berwarna putih dan kabel berwarna kuning. Yang atas kabel warna putih, gambar yang bawahnya ini kabel warna kuning. Kabel yang warna kuning dari spool ini menuju ke kiprok, yaitu bagian sebelah kanan atas. Nah, kiproknya seperti ini ya. Gambarnya posisinya seperti ini. Jadi kuncinya nih di atas. Nah, sebelum masuk ke kiprok, di sini ada cabang, yaitu untuk lampu utama, yaitu ini. Oke, kabel warna kuning udah selesai ya, saya bahas. Sekarang kabel yang berwarna putih, yaitu dari spool juga. Kabel warna putih dari spool, yaitu arusnya masih AC ya, kemudian diarahkan menuju ke kiprok, yaitu bagian sebelah kiri bawah. Setelah masuk ke kiprok, kemudian diolah atau diproses oleh dioda, kemudian dikeluarkan lagi kabelnya warna merah. Nah, di sini arusnya sudah DC ya, karena sudah diolah sama dioda, akhirnya keluarnya sudah DC, yaitu kabelnya yang berwarna merah. Ini huruf M, saya tulis huruf M warna merah ya. Kemudian di sini dicabang, cabangnya masuk ke pengisian baterai, dan ini yang satunya lagi kabel untuk ground atau massa ya. Kemudian di sini, di cabangnya di sini nih masih lurus, akhirnya masuk ke kontak. Nah, di kontak kerjanya yaitu memutus dan menyambung seperti itu ya. Setelah sudah masuk melalui kontak, keluarnya lagi kabelnya sudah berbeda warnanya. Tetap masih merah sih, cuma merahnya ada strip hitam. Seperti itu ya, udah jelas ya. Kemudian di sini ada cabang lagi menuju ke sekring. Nah, keluar dari sekring, ini kabelnya berubah menjadi warna hitam, yaitu untuk lampu rem, klakson, riting, dan lain-lain. Pokoknya ini untuk lampu-lampu lah seperti itu.
Oke, dari sini, dari cabang ini masih ke atas, yaitu di sini masuk menuju ke CDI. Nah, ini CDI-nya ya. Bentuknya seperti ini nih posisinya. Jadi yang kotak 2 nih di bawah, yang kotak 4 di atas ya. Ini gambarnya. Bentuknya seperti inilah ya. Oke, saya letakkan dulu ya. Setelah kabel yang melalui kontak tadi sudah dimasukkan ke CDI, bagian bawah tapi sebelah kiri. Kalau sebelah kanannya ini kosong ya teman-teman, nggak dipakai nih. Sebelah kanannya kosong. Kemudian kotak yang kedua yang isinya 4 ini yang atas, yang sebelah kiri keduanya ini untuk ground. Ini sama ini ground semuanya, atau masak lah ya gitu ya. Kemudian sebelah kanan yang bagian atas yaitu dari sini nih, dari pulsar nih. Ini pulsar masuk, set, masuk ke CDI ini ya. Kemudian kotak bawahnya itu masih yang kotak yang kedua yang atas ini ya, tapi yang bagian bawah sebelah kanan yaitu ini hasil dari proses ya. Kemudian dikeluarkan lagi menuju ke kuil. Kabelnya berwarna hitam strip kuning. Dari koil diteruskan lagi menuju ke busi untuk pembakaran. Seperti itu. Jadi ini dari pulser nih kabelnya warnanya biru strip kuning. Baiklah teman-teman, kira-kira sudah jelas ya. Bagi yang belum jelas ya diulang-ulang lagi ya. Memang kalau pengapian agak-agak gampang-gampang susah ya. Saya sendiri cara menjelaskannya ini bingung juga nih, menyangkut atau enggak ya. Dari penjelasan saya tadi. Ya mudah-mudahan saja sih udah jelas ya. Cukup lah ya sampai di sini ya. Untuk media gambarnya ini atau media papan tulis. Ini gambarnya benar-benar berdasarkan dari kabelnya langsung nih ya teman-teman ya. Hasil dari saya bongkar-bongkar kabelnya ini, bukan dari nyontek di buku-buku lain, bukan. Jadi memang seperti ini gitu jalurnya. Seandainya nanti teman-teman melihat di tempat lain tidak seperti ini ya saya tidak tahu ya. Pokoknya saya ini gambarnya berdasarkan nyontoh langsung di kabelnya. Selanjutnya kita bahas langsung di kabelnya saja ya. Kita mulai dari spool. Dan ini spoolnya ya. Ini pulsernya. Warna hijau untuk ground. Warna biru ini yaitu dari pulser. Kabel warna putih dan warna kuning dari spool. Yang kuning ini untuk lampu utama ya, atau lampu depan gitu. Dan yang putih ini untuk pengisian baterai, CDI dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke. Langsung saya urut dari pertama ya. Kabel warna biru atau yang dari pulser ini diurut ke sini, diurut masuk ke CDI. Itu ini kabelnya nih, masuk ke CDI warna biru, ada stripnya kuning. Kemudian kabel warna kuning
dari sepul, set ke sini, set masuk sini. Masuk ke kiprok ya, untuk tahanan lampu. Kemudian di sini ada cabangnya. Di cabangnya yang masuk ke depan yaitu untuk lampu utama. Yaitu ini untuk lampu utama. Kemudian kabel warna putih dari sepul ini diurut masuk ke sini, set masuk sini, masuknya ke kiprok atau masuk regulator, yaitu ini ya, sebelah kiri bawah kabel putih dari sepul. Setelah kabel putih dari sepul sudah dimasukkan ke kiprok, kemudian akan diproses oleh dioda. Yang awalnya tadi kabel putih ini dari sepul arusnya AC, kemudian diproses oleh dioda, kemudian dikeluarkan lagi menjadi kabel merah. Kabel merah hasil proses dari regulator yang sudah menjadi arus DC, kemudian disalurkan menuju ke baterai untuk ngecas pengisian. Kemudian di sini ada cabangnya, di cabang cabangnya masuk ke depan, ke depan, cet, ketemunya di sini, masuk ke kontak. Ini kontaknya. Ini adalah kabel merah yang dari kiprok tadi, yang cabang dari baterai juga. Ini kabel merah. Kemudian dimasukkan ke kontak ya, dimasukkan ke kontak. Setelah sudah melalui kontak, dikeluarkan lagi kabelnya sudah sedikit berbeda, yaitu warna merah tapi ada stripnya hitam. Diurut. Ketemunya di sini nih. Nah, ketemunya di sini. Di sini ada cabang. Cabangnya ke sekring. Keluarnya warna hitam. Warna hitam ini di cabang-cabang banyak. Ini untuk lampu rem, untuk klakson, untuk segala macam lah. Pokoknya ini untuk lampu-lampu lah, seperti itu ya. Nah, di sini yang dari kontak tadi, di sini kan cabang yang juga sekring tadi nih, yang sudah saya jelaskan. Ini yang ada yang kedepannya lagi nih, yang menuju ke CDI. Nah, ini nih CDI nih, yaitu cok-cokan yang isinya 2 nih, tapi yang satunya kosong ya, yang seperti ini tadi nih. Nah, ini cok-cokan bagian bawah yang kecil, tapi yang sebelah kiri. Kemudian di CDI sini diproses. Setelah sudah diproses, arus yang tadi masuk dikeluarkan lagi oleh CDI. Kabelnya berwarna hitam, ada lirisnya kuning. Kabel hitam ada lirisnya kuning, kemudian disalurkan lagi ke depan, set, ke depan, set. Ketemunya menuju ke koil. Ini menuju ke koil. Dari koil baru disalurkan ke busi. Seperti itu jalur perjalanannya. Nah, kalau yang hijau ini ground ya. Pokoknya kalau hijau di mana-mana ground. Khususnya Honda ya. Khususnya Honda, soalnya lain pabrik. Ada Yamaha, ada Suzuki, ada Honda, ada Kawasaki. Itu kode warnanya beda-beda ya. Jadi ini saya sedang cerita yang Honda.
Nah, jalurnya cuma seperti itu teman-teman. Ini adalah jalur sistem pengapian arus DC untuk motor sport dari Honda, yaitu GL Pro Neotech karburator. Dan untuk video berikutnya nanti juga akan saya bahas yang jalur-jalur untuk lampu-lampu, klakson, riting, lampu rem, lampu kotak, pokoknya untuk lampu-lampu lah semuanya akan saya bahas ya, tapi untuk video yang keduanya ya. Dan saya rasa yang untuk pengapian udah cukup jelas ya teman-teman ya. Yang jelas sudah saya sampaikan seperti ini ya. Memang kalau pengapian itu gampang-gampang susah ya, jadi memang harus banyak belajar lah, yang jelas begitu. Soalnya saya sendiri juga bingung juga ya cara menyampaikannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak jelas ya, mungkin kemungkinan saya sendiri ya yang cara menyampaikannya mungkin nggak pinter atau bagaimana ya. Ya saya bisa cuma seperti itu ya cara menyampaikannya. Jadi ya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan gitu ya. Bagi teman-teman yang sekiranya lebih berpengalaman di bidang pengapian, mohon juga sarannya ya, supaya apa yang kita miliki dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, demikianlah teman-teman semua. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai kabel pengapian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara saya menyampaikannya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa.